Ibu Chen pernah kembali ke keluarga Ji sebelumnya, jadi dia secara alami mengenal Jiao dan yang lainnya. Bahkan Ye Han, menantu laki-laki keluarga Ji, memiliki kesan tentangnya. Biasanya ketika seseorang dari keluarga pengantin wanita datang, Chen Zeking sebagai kepala keluarga juga harus muncul. Tapi aku tidak tahu apakah itu hanya kebetulan. Tapi waktu kedatangan Ji Xiang terlalu sial, Chen Zeking telah pergi ke perbatasan utara untuk mengurus beberapa masalah beberapa hari yang lalu dan tidak berada di ibu kota kekaisaran. Kedua belah pihak benar-benar saling merindukan. Ini kebetulan, tetapi saudara iparmu belum pulang beberapa hari ini. Dia pergi ke wilayah utara. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti akan sangat senang. Bab 474 beraninya kucing atau anjing manapun datang ke keluarga Chen saya untuk mengklaim kekerabatan dan bertindak liar. Saya lelah hidup seperti ini. Ini kebetulan, tetapi saudara iparmu belum pulang beberapa hari ini. Dia pergi ke wilayah utara. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti akan sangat senang. Melihat anggota keluarganya datang, Ibu Chen jelas sangat senang dan dia telah melupakan semua ketidakbahagiaan yang dia rasakan sebelumnya. Tiba-tiba dia melirik kursi utama kosong lainnya di sebelahnya dan tanpa sadar menjelaskan. Tetapi begitu kata-kata ini keluar, Ji Sang, putra ketiga dari keluarga Ji, yang baru saja mengobrol dengan gembira dan tersenyum, tiba-tiba membeku. Dia merasa tidak wajar untuk sesaat, pipinya tanpa sadar menegang, dan dia berkedut sejenak. Suasana yang awalnya harmonis tiba-tiba menjadi sangat canggung dan aneh. Ekspresi kedua pemuda Jiao dan Ji Sang juga sedikit aneh sementara hanya Ye Han menantu laki-laki yang tampak bingung seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat suasana menjadi aneh, Ibu Chen menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dulu ketika ayah Chen memimpin pasukannya untuk menghancurkan keluarga Ji, dia membantai seluruh generasi muda keluarga Ji. Di antara mereka, orang yang paling parah dipukuli adalah saudara laki-lakinya yang ketiga, Ji Sang. Saat itu, Ji Sang masih muda dan sembrono, penuh semangat, dan bahkan sedikit memiliki kompleks saudara perempuan. Dia terkejut mendengar bahwa kakak perempuannya berada di luar sana dan orang lain adalah bajingan berambut kuning yang bahkan lebih muda darinya dan sekarang dia menunggangi hantu. Tidak, dia membawa kavaleri untuk mengepung rumahnya. Dia langsung menjadi marah dan kepalanya berasap di tempat. Dengan marah, dia bergegas menuruni gunung untuk menantang ayah Chen yang berambut kuning. Akibatnya, dia dipukuli oleh ayah Chen yang sedang dimabuk cinta, rambutnya ditarik dan dipukul ke kiri dan ke kanan, dan dia dipukuli hingga menjadi kepala babi. Dia juga orang yang keras kepala. Bahkan setelah dipukuli seperti itu, dia bahkan tidak mau memperkenalkan diri. Baru setelah anggota keluarga Ji lainnya tiba, ayah Chen menyadari bahwa kepala babi yang dia pegang adalah milik saudara iparnya sendiri. Sejak itu, perseteruan antara saudara ipar dan saudara ipar telah terjalin. Awalnya, Ibu Chen mengira bahwa saudara laki-lakinya yang ketiga datang mengunjunginya atas inisiatifnya sendiri yang menunjukkan bahwa dia telah melepaskan dendam dari masa lalu. Tapi sekarang tampaknya dia belum melepaskannya. Sudah puluhan tahun tetapi kebencian di hatiku tampaknya belum mereda. Ketika dia memikirkan hal ini, kegembiraan Ibu Chen tentang keluarganya yang datang mengunjunginya mulai dengan cepat menghilang dan dia langsung menjadi rasional. Jika itu masalahnya, maka motif saudara ketiga saya untuk membawa orang ke sini tampak sedikit aneh. Terutama ketika ayah Chen tidak ada. Harus dikatakan bahwa meskipun Ibu Chen sangat mementingkan kasih sayang keluarga, dia masih ingat bahwa identitas pertamanya adalah nyonya keluarga Chen dan kemudian putri sulung keluarga Ji. Senyum ramah di wajah Ibu Chen juga membuat Ji Sang yang tenang berkata, apakah kamu kesini untuk menemuiku? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Baiklah, Kak, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu dan aku tidak akan membuang-buang waktu lagi. Aku datang ke sini atas perintah leluhur. Aku datang ke sini untuk mencari Chen, keponakan tertuaku. Leluhur memerintahkanku untuk membawanya kembali dan menanyainya beberapa pertanyaan. Wajah Ji Sang sedikit kaku ketika dia menyebut Chen Beiyuan. Dia jelas ingin memanggilnya dengan namanya. Tetapi ketika dia melihat saudara perempuannya sendiri di depannya, dia dengan enggan mengubah kata-katanya. Namun menilai dari suaranya yang kaku dan tidak wajar, jelas bahwa dia tidak menganggap serius putra saudara perempuannya sendiri. Dia menggunakan nada memerintah dan bahkan memanggilnya seolah-olah dia meminta nyawanya. Adapun saudara iparnya dia mengabaikannya begitu saja. Di matanya, selain saudara perempuannya sendiri, ayah dan anak keluarga Chen bahkan tidak sebaik orang asing. Jika bukan karena perintah leluhur, dia mungkin bahkan tidak akan mengunjungi keluarga Chen. Lebih dari setengah tahun yang lalu, 9 lonceng terdengar di Gunung Kaisar Manusia yang menandakan bahwa seorang anggota garis keturunan keluarga Ji telah bangkit untuk mewarisi Kaisar Manusia. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi keluarga Ji. Namun masalahnya adalah setelah mencari seluruh keluarga Ji, tidak ada seorang pun yang ditemukan telah membangkitkan warisan Kaisar Manusia. Ini berarti bahwa orang yang membangkitkan bukanlah anggota murni keluarga Ji tetapi orang luar dengan darah keluarga Ji. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi keluarga Ji yang selalu menganggap diri mereka sebagai keturunan Kaisar Manusia.
Anggota keluarga Ji berdarah murni tidak membangkitkan warisan kaisar manusia, tetapi orang luar yang membangkitkannya. Cih, selama 6 bulan terakhir Ji Sang hampir selalu diperintahkan untuk menyelidiki kemana-mana dan akhirnya mengunci targetnya pada Chen Beiyuan. Menurut maksud leluhur, bawa orang itu kembali terlebih dahulu dan tanyakan tentang situasinya. Kamu akan membawa anakku pergi hanya dengan satu kata. Ibu Chen mengerutkan kening, jelas mendengar nada sedikit memerintah dalam suara Ji Sangxiang, dan nadanya menjadi dingin. Ketika menyangkut darah dan daging seseorang, tidak ada gunanya bahkan jika ayah seseorang datang. Saudari, ini hanya sesuatu yang diperintahkan leluhur untuk saya lakukan. Jangan mempersulit saudaraku. Aku juga tidak akan menyembunyikannya darimu. Beberapa waktu lalu, lonceng di Gunung Kaisar Manusia berdering. Putramu pasti telah membangkitkan sesuatu. Leluhur mungkin ingin aku membawanya kembali untuk menanyakannya padanya. Tidak peduli apapun itu juga warisan garis keturunan keluarga Jiku. Tentu saja salinan harus ditinggalkan di keluarga Jiku pada akhirnya. Jangan khawatir demi dirimu, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Saudari, ini adalah perintah leluhur. Kamu juga memiliki darah keluarga Ji di tubuhmu. Sekarang setelah masalah itu terungkap, Jisang tidak lagi menyembunyikannya. Pada saat yang sama, nadanya menjadi arogan dan sombong, dan dia menikmati superioritas. Yang dia katakan hanyalah dia ingin membawa orang itu pergi. Sudah jelas bahwa ayah Chen telah gagal mematahkan arogansi menjadi keturunan ratu. Dengan kata lain, keluarga Chen gagal mematahkan arogansi keluarga Ji. Melihat adegan ini, wajah ibu Chen menjadi sangat dingin. Tidak heran dia memilih hari ketika suaminya tidak ada. Dia ingin datang dan menindas mereka, seorang yatim piatu dan seorang janda. Pada saat ini, suara bising tiba-tiba memecah kesunyian. Bang! Pemuda sombong bernama Ji Aomang tiba-tiba membanting cangkir teh ke tanah dan melemparkan pelayan bertelinga hewan yang sedang menyajikan teh hingga jatuh ke tanah, membuat wajah merah mudanya langsung bengkak. Kau buta, beraninya kau, manusia bibrida rendahan muncul di hadapanku. Aku bisa mencium bau busukmu bahkan melalui pakaianmu. Bahkan para pelayan pun adalah orc setengah darah. Sepertinya tradisi dan didikan keluarga Chen memang seperti itu. Melihat Ji Ao sengaja mempermalukan keluarga Chen untuk membalas dendam ayahnya, Ji Li yang berdiri di sebelahnya mengerutkan kening dan mengatupkan bibirnya, tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Tidak perlu menyinggung Ji Sang dan putranya demi seorang pelayan. Mata Ye Han berbinar tetapi pandangannya tertuju pada sosok cantik dan wajah bengkak dari pelayan bertelinga binatang yang dipukuli hingga jatuh ke tanah. Jejak kejahatan dan belas kasihan melintas di matanya. Sungguh bakat yang sia-sia. Pada saat ini Ibu Chen yang menyaksikan adegan ini gemetar karena marah. Ini jelas merupakan tamparan di wajah keluarga Chen. Tepat ketika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting meja dan sebuah suara dingin dan mendominasi datang dari aula belakang yang bergema di seluruh ruangan. Beraninya sembarang orang datang ke keluarga Chen saya untuk mengklaim kekerabatan dan bertingkah seperti binatang buas, apakah Anda bosan hidup? Bab 475 Ayo seret dia turun dan pukul dia sampai dia merokok. Beraninya orang sembarangan datang ke keluarga Chen saya untuk mengklaim kekerabatan dan bertingkah seperti binatang buas, apakah kamu bosan hidup? Dalam sekejap setelah mendengar suara yang mendominasi itu, semua orang yang hadir memiliki ekspresi yang berbeda dan semua mata langsung tertuju pada Chen Beiyuan yang berjalan keluar dari aula belakang. Ketika Ibu Chen melihat orang yang datang, kemarahan di wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dia duduk di kursi kehormatan dengan anggun, mengambil cangkir teh di sampingnya, menyesapnya, dan menatap Ji Sang dan kelompoknya dengan sedikit dingin di matanya. Kupikir keluarga istriku datang untuk mendamaikan kedua keluarga, tetapi aku tidak menyangka mereka datang untuk membuat masalah. Benar saja, dia seharusnya tidak memiliki fantasi yang tidak dapat dijelaskan itu sejak awal. Namun sekarang setelah putra kesayangannya keluar, tentu saja dia tidak perlu berurusan dengan hal-hal berikutnya. Terkadang lebih baik bagi pria di keluarga untuk menangani situasi ini. Injak. Chen Beiyuan berpakaian hitam dengan sosok tegak dan memandang beberapa tamu tadi undang yang bertindak liar di aula bagian dalam di depannya dengan tatapan redup. Tatapannya berhenti sejenak pada pria parubaya Ji Sang dan dia merasakan aura darah yang mirip dengan ki kaisar manusia yang terkandung di dalam tubuhnya. Aura ini pasti sangat menindas bagi para ahli tingkat kaisar biasa. Namun baginya itu adalah hal yang biasa saja. Kemudian pandangannya menyapu Ji Ao, Ji Li dan Ye Han, 3 jenius dari generasi muda keluarga Ji. Di antara mereka, pandangannya hanya berhenti pada menantu laki-laki keluarga Ji dan matanya tampak memiliki warna aneh seolah-olah dia melihat sesuatu yang menarik. Namun, ketika dia melihat pelayan bertelinga kucing tergeletak di tanah dengan tamparan di wajah, wajahnya merah dan bengkak, dan tubuhnya gemetar, matanya menjadi dingin. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani membuat masalah di keluarga Chen, bahkan keluarga kerajaan Jiang. Keluarga Ji. Keluarga Ji yang hebat.
Meskipun Chen Beiyuan hanya melirik sekilas, Jiao, Jili, dan Yehan semuanya gemetar dan merasakan penekanan mengerikan yang datang dari lubuk darah mereka. Pada saat ini mereka seperti lalat capung yang menatap langit seolah-olah melihat langit, perasaan tidak berdaya muncul dari tulang-tulang. Jiao yang tadinya begitu sulit diatur sekarang pucat, tubuhnya gemetar, dan dia ambruk di kursi. Jika bukan karena sandaran kursi, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Gadis bermata murni dan mulia, pipi Jili sekarang memerah, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia menatap kosong sepupu aneh di depannya. Yehan yang tampak seperti anak laki-laki cantik berkeringat dingin seolah-olah dia kelelahan. Saat ini dia menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah, tidak berani melihat sosok mendominasi yang tampak seperti langit. Entah kenapa setiap kali dia melihat orang lain, dia selalu merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwanya seolah-olah dia telah melihat musuh bebuyutannya. Begitu Chen Beiyuan muncul, dia menekan hampir semua orang yang hadir. Jepret. Jisang yang memegang cangkir teh awalnya tersenyum saat melihat putranya membuat masalah, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia tiba-tiba dihina dan melihat putranya dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menatap lekat-lekat sosok muda jahat dan tampan yang berjalan keluar dan tampak agak mirip dengan ayah Chen. Matanya tidak bisa menahan diri untuk menjadi dingin dan kekuatan di tangannya tanpa sadar meningkat dan dia menghancurkannya secara langsung. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu identitas pengunjung itu. Bang! Cangkir teh di tangannya jatuh ke tanah. Pria parubaya Jisang berdiri dengan muram menatap dingin sosok muda di depannya, matanya menyemburkan api. Ayahnya dulu menindasnya dan sekarang anak ini menindas putranya dan memarahinya juga. Keluarga Chen. Sungguh keluarga Chen yang hebat. Bajingan, apakah ini tradisi keluarga Chen? Aku adalah adik laki-laki ibumu, pamanmu, dan kau berani berbicara padaku seperti ini. Kak, ini anak baikmu. Jisang menatap Chen Beiyuan di depannya dengan wajah muram, lalu tiba-tiba menatap Ibu Chen di sampingnya dan bertanya. Namun Ibu Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, tidak lagi menunjukkan kasih sayang yang baru saja dia tunjukkan, dan dia tidak berniat untuk memperhatikan apapun. Dia tidak memiliki pola pikir Voldemort untuk mengulurkan tangannya keluar. Tentu saja dia berdiri di pihak putranya. Bagus, bagus, bagus. Karena kamu tidak peduli maka aku akan mengurusnya. Aku tidak percaya bahwa bajingan kecil tidak berpendidikan sepertimu dapat membalikkan dunia. Awalnya aku ingin membawamu kembali ke Gunung Renhuang untuk diinterogasi. Jika aku bisa bertanya dengan baik, aku mungkin bisa memberimu kesempatan untuk dimasukkan ke dalam pohon keluarga Ji. Tetapi sekarang tampaknya ini tidak mungkin. Mata Jisang menjadi dingin dan dia tiba-tiba meraih Chen Beiyuan. Dia tidak punya pertimbangan, tidak ada kebajikan orang tua, dan ingin menyerangnya. Boom! Tiba-tiba cahaya keemasan muncul di tubuhnya, langsung mengaktifkan garis darah kaisar manusia di tubuhnya. Aura di tubuhnya langsung meningkat dengan mantap, mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun dia tampak baru berada di tahap awal alam kaisar, aura yang dia pancarkan saat ini tidak kalah kuatnya dengan aura beberapa master alam kaisar puncak. Pada saat ini, jimat emas mengambang muncul di telapak tangannya membawa kekuatan terlarang untuk menyegel. Meskipun dia tampak marah, dia sama sekali tidak meremehkan Chen Beiyuan. Begitu dia mulai bertarung, dia memberikan segalanya dan melancarkan serangan diam-diam mendadak. Jauh sebelum datang, Jisang secara alami telah membuat semua persiapan yang diperlukan dan tahu sebelumnya tentang catatan mengerikan Chen Beiyuan. Aku harus mengatakan keponakan di depanku ini benar-benar menakutkan. Bahkan manusia terkuat pun telah dikalahkan. Namun pencapaian yang menakutkan ini hampir semuanya disebabkan oleh harta karun misterius di tubuh Chen Beiyuan yang dapat sangat meningkatkan wilayahnya. Untuk menggunakan harta karun misterius itu juga membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. Selama dia bertindak cepat dan mencegah Chen Beiyuan menggunakan harta karun misterius dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengalahkan dan menangkapnya secara langsung. Ditambah lagi dia juga memiliki jimat penyegel yang diberikan kepadanya oleh leluhur yang cukup untuk menghadapi anak nakal di depannya. Memikirkan hal ini, Jisang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lebih percaya diri. Keuntungannya adalah... Bang! Chen Beiyuan menamparkan wajahnya dengan backhand. Kecepatan serangan itu setidaknya 2 kali lebih cepat dari serangan mendadak Jisang. Fisik mengerikan yang sebanding dengan puncak pasukan kekaisaran itu langsung meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini dia bahkan tidak menggunakan sedikit pun energi iblis. Boom! Cahaya keemasan terang di tubuh Jisang hancur dalam sekejap, wajahnya menjadi berubah dalam sekejap dan seluruh orang berputar di udara, kepalanya berdengung dan dia tidak lagi memiliki kesombongan yang baru saja dia miliki. Lalu ada tamparan backhand lagi. Boom! Sebuah lubang besar berbentuk manusia tiba-tiba muncul di tanah. Paman di dalam lubang itu menggeliat dan gemetar dan jelas bahwa dia tidak sadarkan diri setelah ditampar 2 kali oleh keponakan tertuanya, Bang Bang. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir terdiam membisu.
Chen Beiyuan memegang jimat emas saat ini dan meliriknya dengan santai, kemudian dia melihat ke arah Ji Sang di tanah dan Ji Ao serta yang lainnya yang tercengang di sampingnya dan berkata dengan dingin. Begitu banyak omong kosong. Jika Anda berani membuat masalah di keluarga Chen saya, Anda harus siap membayar harganya. Ayo seret mereka ke bawah dan pukul mereka sampai asap keluar berhenti saat asap keluar. Bab 476 Chen Beiyuan seret menantu laki-laki ini pergi dan pukul dia juga. Saat asap muncul, berhenti. Meskipun saya sudah lama tahu bahwa keluarga Ji terkenal arogan dan biasa merendahkan orang lain. Namun Chen Beiyuan tidak menyangka bahwa pamannya yang payah, Ji Sang, bisa begitu berani. Begitu Anda mulai, Anda harus mengambil tindakan. Kamu pikir kamu siapa? Jika Ji Sang yang tidak dijatuhkan di depannya bukanlah saudara kandung ibunya, mereka memiliki hubungan darah. Selain itu dalam novel aslinya ketika keluarga Chen hampir hancur dia memimpin keluarga Ji untuk menyelamatkan ibu Chen dan membawanya kembali ke keluarga Ji. Fakta bahwa dia menyebabkan masalah di keluarga Chen sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Tuan Chen tidak sebaik yang Anda bayangkan. Tentu saja meskipun tidak harus mengancam jiwa, proses yang diperlukan tetap harus diikuti. Chen Beiyuan secara alami memiliki caranya sendiri untuk menghadapi orang-orang sombong seperti itu. Mari kita tampar dia 2 kali terlebih dahulu dan lihat apakah dia berani marah lagi. Injak, injak, injak. Penatua Agung Chen Longxiao tiba-tiba muncul dengan beberapa sosok tinggi dan kekar yang memancarkan aura pembunuh yang kuat sambil memegang tali yang dirancang khusus untuk menahan praktisi. Dari saat Chen Beiyuan memberi perintah hingga saat mereka muncul hampir seketika. Jelas bahwa mereka telah bersembunyi di satu sisi untuk waktu yang lama. Ayah. Ji-o yang terduduk lemas di kursi menjadi bersemangat ketika dia melihat ayahnya sendiri menunjukkan kehebatannya berpikir bahwa dia bisa membalas ayahnya. Tetapi saat berikutnya dia melihat ayahnya sendiri ditampar 2 kali di wajah oleh Bang Bang wajahnya terdistorsi dan dia jatuh ke tanah. Dalam sekejap senyum bersemangat di wajahnya membeku dan dia benar-benar terpana ketika dia akhirnya bereaksi dia bergegas menuju ayahnya yang gemetar di tanah ingin memeriksanya tetapi dia dijepit ke tanah dan diikat dengan tali pengikat iblis. Berkumur. Jili melihat pamannya Ji Sang yang telah membangkitkan sebagian dari garis darah kaisar manusia dan merupakan salah satu yang terkuat di seluruh keluarga Ji ditampar ke tanah dengan 2 tamparan bahkan Ji Ao dengan mudah dijatuhkan dia segera ketakutan dan perasaan hangat melonjak. Dia menatap kosong sosok pemuda yang mendominasi dan dingin itu seolah-olah dia telah melihat dewa. Adapun tunangannya, menantu keluarga Ji, si tampan tak berguna Yehan, dia sudah meringkuk ketakutan seperti pengecut yang takut diperhatikan. Namun, sedikit kepuasan yang tak tersembunyikan muncul di wajahnya yang tertunduk. Ji Sang dan Ji Ao, ayah dan anak, selalu memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Hinaan seorang menantu laki-laki yang tinggal bersama istrinya adalah hal yang lumrah seperti anjing yang tinggal bersama istrinya. Jika dia melawan atau mencoba mempertahankan harga dirinya, dia akan diberitahu menantu keluarga Ji telah melahap tuannya anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal pukul dia sampai mati. Dia hampir dipukuli sampai mati beberapa kali. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Ji Ao, keturunan langsung dari keluarga Ji dan garis keturunan kaisar manusia. Jika kamu menyentuhku, kamu akan menyentuh keluarga Ji dan ortodoksi umat manusia, dan kamu akan memutuskan dirimu dari umat manusia. Biarkan Jiang Baijing datang, biarkan Jiang Baijing datang. Keluarga Jiang sudah mati semua. Siapa yang bertanggung jawab atas kekaisaran Donghua? Bahkan keluarga Chen pun tidak bisa mengendalikannya. Ji-o yang diikat oleh tali pengikat iblis dan menggeliat serta menggeliat di tanah seperti ulat, melihat bahwa ayahnya sendiri juga diikat. Matanya tiba-tiba memerah dan dia mengutuk dengan keras. Bahkan pada saat ini meskipun dia diikat, kesombongannya tidak hilang sama sekali. Jiang Baijing yang dia bicarakan tidak lain adalah Jiang Huang. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Ji, Ji-o mewarisi kesombongan keluarga kaisar manusia. Dia memandang rendah semua orang kecuali mereka yang bermarga Ji. Ini berlaku tidak hanya untuk keluarga Chen tetapi untuk semua orang. Orang-orang dengan kepribadian yang mirip dengan dia hanyalah mikrokosmos yang sangat umum di keluarga Ji. Jepret, jepret. Menanggapi hal ini, sesepuh Agung Chen Longxiao sama sekali tidak menolerirnya dan dia maju dan menamparnya 2 kali. Diam kamu. Dengan pengalaman yang kaya dan pernah mengalami ayah Chen mencuri istrinya dan bertarung dengan keluarga Ji, dia tahu terlalu baik sifat-sifat karakter orang-orang ini. Jika Anda tidak memberi mereka 2 tamparan, orang-orang ini akan benar-benar menjadi gila dan tidak akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Saya harus mengatakan bahwa terkadang mulut benar-benar hal yang baik. Setelah ditampar 2 kali mata Ji Ao langsung menjadi jauh lebih jernih. Bibi-bibi tolong aku keponakanmu ayahku adalah kakakmu. Sepupu-sepupu kita satu keluarga jangan lakukan ini aku tadi sedikit impulsif sungguh sedikit impulsif.
Wuh. Namun sebelum dia mengeluarkan suara, kain sudah disumpalkan ke mulutnya dan dia hanya bisa mengeluarkan suara merintih. Ibu Chen duduk di kursi kehormatan dari awal hingga akhir, menonton dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tidak bertingkah seperti ini ketika kamu bersikap arogan barusan. Sekarang setelah aku dikalahkan, aku akhirnya ingat keluargaku. Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Chen Beiyuan secara alami mengabaikannya dan berjalan lurus untuk menarik pelayan bertelinga kucing di tanah. Jejak energi iblis jurang muncul di tangan kanannya yang dengan lembut menyapu wajahnya yang memar dan bengkak, menyerap kerusakan secara langsung dan mengembalikannya ke keadaan semula. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, Tuan. Pembantu kucing bertelinga itu merasakan sakit terbakar dan mati rasa di wajahnya menghilang seketika digantikan oleh telapak tangan hangat Tuan Muda dan wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah cerah. Aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Turun dan istirahatlah dulu. Secercah kelembutan muncul di wajah dingin Chen Beiyuan dan dia mengusap telinga kucing yang berbulu halus. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir seketika. Terutama Jiao Ji Li Yehan dan yang lainnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Beiyuan akan begitu lembut kepada seorang pelayan. Itu adalah kontras yang mencolok dengan penampilannya yang mendominasi dan dingin barusan. Chen Beiyuan memperhatikan pelayan bertelinga kucing itu pergi dengan raut wajah bahagia dan tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Tepat ketika Ji Sang dan putranya akan diseret keluar dari aula bagian dalam, Chen Beiyuan tiba-tiba berbicara. "Del." Chen Longxiao dan yang lainnya tiba-tiba berhenti menyeret dan berhenti di tempat mereka berada. Mata Ji Ao yang terikat dipenuhi dengan kegembiraan karena mengira sepupunya berencana untuk membebaskannya dan putranya. Dia dengan cepat menabrak ayahnya, Ji Sang, yang separuh wajahnya bengkak seperti kepala babi dan kain lap disumpalkan ke mulutnya. Tentu saja garis keturunan keluarga tidak dapat diputuskan. Duduk di pojok Yehan meringkuk dan berteriak dalam hati sayang sekali. Hanya Ibu Chen yang duduk di kursi kehormatan yang mengerutkan kening pada awalnya lalu santai. Mengetahui sifat pendendam putranya yang berharga, dia tahu dia tidak bisa membiarkan Ji Sang dan putranya pergi dengan mudah. Adegan berikutnya juga memverifikasi tebakannya. Tiba-tiba Chen Beiyuan menoleh, pandangannya berhenti pada menantu pengecut tertentu dan menunjuk dengan tangannya berkata. Seret yang ini ke bawah dan kalahkan dia juga. Bab 477 Putra Keberuntungan Baru. Yehan. Pada saat ini, menantu keluarga Ji yang menyembunyikan kepalanya seperti kura-kura memiliki tanda tanya hitam di wajahnya. Dia tertegun di tempat dan senyum jahat di wajahnya membeku. Itu tidak benar. Ada apa? Apa yang dia lakukan hingga salah? Kenapa kamu menariknya ke arahnya? Tunggu, mungkinkah tatapan jahat yang baru saja dia berikan kepada pelayan bertelinga kucing itu diperhatikan oleh tuan muda keluarga Chen? Tunggu, aku tidak melakukan apapun, aku tidak mengatakan apapun, ini tidak adil. Bang! Sebelum menantu keluarga Ji dapat berdebat, seorang pria tinggi dan kuat dari keluarga Chen yang telah mundur dari garis depan utara datang dan menendangnya di jantung dengan tendangan kuat yang membuatnya jatuh ke tanah dan membuatnya berguling beberapa kali di tanah. Yehan yang ditendang hampir mati lemas di tempat, rasa sakit yang parah membuatnya membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara dan merasa ingin muntah. Saat berikutnya tali pengikat iblis mengikatnya dengan erat dari ujung kepala hingga ujung kaki dan dalam prosesnya memasukkan kaus kaki berkeringat segar ke mulutnya. Wow. Mata Yehan melebar, wajahnya memerah, urat-uratnya menonjol, dan bau keringat dan asam yang kuat menyembur keluar dari mulutnya langsung ke rongga hidungnya dan ke kepalanya. Dia hampir pingsan di tempat. Dia berjuang mati-matian tetapi tali di tubuhnya menjadi semakin ketat. Dia mencoba mengeluarkan suara tetapi hanya suara rengekan yang keluar. Yehan menebak dengan benar Chen Beiyuan berurusan dengannya karena tatapan jahat barusan, tetapi itu bukan keseluruhan cerita. Alasan sebenarnya adalah Chen Beiyuan merasakan aura yang mirip dengan Lin Xiao darinya. Ditambah identitas khususnya. Menantu laki-laki dari keluarga tersembunyi itu. Sampah yang tidak bisa membangkitkan semangat juangnya. Saya memiliki tunangan yang cantik. Sering dipermalukan oleh suku saya. Oke. Ini sudah pasti naskah menantu Raja Naga. Anak keberuntungan lainnya. Atau mungkin bidak catur yang ditempatkan oleh makhluk kuat dari luar domain. Namun, mengingat kekhasan dunia novel keren saya sendiri. Tokoh protagonis dari naskah Yehan seharusnya adalah seorang menantu laki-laki yang dikhianati. Namun, keberuntungan menantu laki-laki dari keluarga Ji ini tampaknya agak terlalu lemah dibandingkan dengan Lin Xiao. Dia bahkan tidak berada pada level yang sama, dia merasa seperti produk cacat di antara produk cacat. Saat ini sistem yang sudah lama tidak terlihat muncul kembali. Ding, terdeteksi bahwa host telah menemukan tokoh tersembunyi Yehan, yang merupakan anak keberuntungan palsu. Karena kegagalan berulang yang diderita oleh anak keberuntungan asli Lin Xiao, keberuntungannya telah menurun dan berubah, menyebabkan sebagian darinya menghilang secara misterius dan muncul kembali di Yehan, menciptakan keberadaannya yang unik. Namun, saat ini dia masih sangat lemah dan tidak bernilai. Ding, selamat kepada host karena telah menerima hadiah khusus Yin Yang Dong Xuan Jing.
Yin Yang Dong Xuanjing kitab suci khusus ini mencatat 99 rahasia Yin yang dengan mempraktikkannya, orang biasa dapat memperkuat akar mereka, memperpanjang waktu mereka, mengubah ukuran mereka, dan berkeliaran dengan bebas di dunia sekuler. Seorang praktisi yang menguasainya dapat memahami makna sebenarnya dari Dong Xuan, ukuran Ruyi. Benar saja, dia adalah putra keberuntungan palsu lainnya. Namun, itu sebenarnya dibentuk oleh keberuntungan yang menghilang dari Lin Xiao. Ban serep tersembunyi. Mata Chen Beiyuan berbinar dan dia langsung menyadari sesuatu yang aneh. Saya khawatir masalah ini terkait dengan keberadaan misterius di belakang Lin Xiao. Selain itu pihak lain mungkin berencana untuk mengambil alih sesuatu dari keluarga Ji, keluarga kerajaan manusia. Dalam sekejap banyak tebakan terlintas di benaknya. Namun tidak ada tanda-tanda hal itu terungkap di permukaan. Dia mengabaikan Ye Han dan Ji sang ayah dan anak yang diseret keluar dan digantung serta dipukuli dan malah melihat orang luar terakhir dengan nama keluarga Ji di seluruh aula bagian dalam yang juga satu-satunya wanita. Kerkus Sibirikus. Harus dikatakan bahwa sebagai anggota keluarga Ji, penampilan dan temperamen Ji Li sangat bagus dan dia juga memiliki kebangsawanan kuno. Dia jelas merupakan peri di mata banyak orang. Namun bagi Chen Beiyuan yang sering mengagumi peri, penampilan yang tampaknya bagus mungkin sangat penting bagi orang lain, tetapi baginya itu tidak penting. Karena semua orang telah diseret untuk bertarung, tidak mungkin ada pengecualian. Masih berbicara tentang kesetaraan. Ketika Ji Li melihat tatapan dingin sepupunya yang sombong tiba-tiba menatapnya, hatinya bergetar dan dia merasa seolah-olah tubuhnya di luar kendali dan dia hampir pingsan. Entah kenapa dia selalu merasa bahwa cara sepupu aneh ini memandangnya berbeda dengan cara orang lain memandangnya. Orang lain memandangnya dengan kagum, kekaguman, dan keserakahan. Tapi tatapan sepupu itu sangat aneh seolah-olah dia tidak melihatnya sebagai manusia. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak menolak perasaan ini. Sedangkan untukmu, ya. Chen Beiyuan belum selesai berbicara. Ibu Chen yang sedari tadi diam menyaksikan pertunjukan itu tiba-tiba menyela. Tunggu, lupakan Liel. Seseorang bawa dia ke kamarku. Chen Beiyuan tertegun dan menatap ibunya yang sudah tua dengan sedikit kebingungan. Tangan yang baru saja diangkatnya perlahan jatuh, tetapi dia tidak menghentikannya. Tanda bang 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 bang. Tiga sosok saat ini tergantung di pohon beringin berusia seabad di kompleks keluarga Chen. Tongkat seukuran mangkuk dan cambuk tipis jatuh ke arah orang-orang yang tergantung seperti bayangan tanpa ampun. Mereka yang bertanggung jawab atas aksi kali ini berasal dari tim penegak hukum militer dan mereka yang terbaik dalam menyiksa orang. Tuan muda telah menginstruksikan mereka untuk memukuli pria itu sampai dia mulai merokok dan mereka tidak diizinkan untuk berhenti sampai dia mulai merokok. Tentu saja mereka mematuhi perintahnya. Sepupu-sepupu aku tahu aku salah ini Allah familia beberapa hukuman hanya demi lupakan saja. Aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Segera setelah pemukulan berlanjut, kain yang disumpalkan ke mulut ketiga pria itu jatuh dan dua dari mereka segera dipukuli hingga melolong dan berteriak seperti hantu dan serigala. Hanya ada satu sosok parubaya yang bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun meskipun dipukuli. Dia sangat tangguh. Di sebuah ruangan di sebelah kompleks, Chen Beiyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya melihat situasi di halaman melalui pintu dan jendela yang terbuka. Matanya tertuju pada dua orang yang melolong seperti hantu dan serigala dan dia menunjukkan penghinaan yang tidak terselubung. Matanya hanya menatap pria parubaya yang diam dengan sedikit kekaguman. Sebagai seorang paman, dia mampu kehilangan. Ketika dikalahkan, dia hanya membiarkannya begitu. Tidak seperti dua lainnya yang mulai mengoceh tentang ini dan itu menggunakan ikatan keluarga dan garis keturunan untuk memohon ampun. Ini membuatnya memandangnya dengan penghargaan yang lebih tinggi. Saat ini, sebuah suara yang sedikit tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Setelah bertahun-tahun, bocah ini masih seperti ini. Dia tidak berubah. Dulu ayahmu hampir memukulinya sampai mati, tetapi dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedikit sombong tetapi dia juga sangat tangguh. Menginjak-injak. Seorang pria tua tampan yang samar-samar menunjukkan ketampanannya di masa mudanya berjalan keluar dari bayang-bayang mendekati Chen Beiyuan dan berdiri bahu-membahu. Orang ini ternyata adalah Tuan Chen yang sudah lama tidak terlihat. Chen Sanhe. Dalam sekejap mata buku ini telah mencapai 1 juta kata. Waktu berlalu begitu cepat. Bab 478 Warisan Sejati Keluarga Chen. Chen Beiyuan tidak terkejut dengan kemunculan lelaki tua itu. Sekarang beberapa makhluk buas terkuat di front utara semuanya telah jatuh di tangan lelaki tua itu dan ancaman besar bagi seluruh perbatasan utara hampir sepenuhnya dihilangkan. Beberapa binatang buas ganas yang tersisa di Raja Alien dan suku-suku besar alam kekaisaran bukan lagi ancaman bagi keluarga Chen, paling-paling mereka hanyalah beberapa masalah yang sulit diatasi. Sekarang seluruh benua utara di luar front depan utara hampir menjadi daging gemuk di mulut keluarga Chen yang menunggu untuk dimakan sedikit demi sedikit.
Situasinya sudah diatur. Dalam situasi ini, orang tua yang seharusnya menjaga front depan utara juga mulai menjadi bebas dan bisa pergi dengan fleksibel alih-alih terjebak di satu tempat. Beberapa hari yang lalu, Ayah Chen secara pribadi bergegas ke perbatasan utara, untuk sementara mengambil alih posisi orang tua itu yang menjaga seluruh perbatasan utara dan memimpin 1 juta tentara yang kuat untuk meluncurkan serangan skala besar dengan cepat menaklukkan wilayah luas seluruh keluarga Chen. Ini juga yang paling ditakuti oleh keluarga kerajaan Jiang. Awalnya, fungsi terbesar dari seluruh front utara adalah untuk melawan musuh asing, sambil juga dapat mengikat sebagian besar tenaga keluarga Chen dan menjaga keseimbangan. Namun sekarang, Tuan Chen yang seharusnya ditahan telah dibebaskan dan dapat menjangkau kekaisaran sesuka hati. Dan setelah semua hewan buas dan ras alien di seluruh benua utara dimusnahkan sepenuhnya, apakah jutaan pasukan keluarga Chen yang ditempatkan di perbatasan utara masih diperlukan? Pada saat itu mereka akan menjadi banjir binatang tanpa belenggu. Garnisun kekaisaran di front selatan yang seharusnya menjadi milik keluarga Lin sekarang telah jatuh ke tangan keluarga Chen dan telah mengalami penggantian personel dan peningkatan senjata skala besar. Pasukan keluarga Chen yang ditempatkan di 2 garis depan, 1 di utara dan 1 di selatan, 1 di atas dan 1 di bawah, seperti 2 tombak panjang yang hampir menghalangi seluruh ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi setelah 9 zona perang kekaisaran jatuh ke tangan keluarga Chen, garnisun mereka diubah dan mereka langsung dibubarkan, ditempatkan di sisi timur dan barat kekaisaran masing-masing. Di mata banyak orang yang cerdas, keluarga Chen yang mengendalikan kekuatan militer hampir menggambar lingkaran di sekitar seluruh ibu kota kekaisaran, mengepungnya dari segala arah. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa keluarga kerajaan Jiang semakin rendah hati dalam beberapa waktu terakhir. Pisau itu sudah ditempatkan di lehernya. Hari ini seluruh ibu kota kekaisaran tampak tenang, tetapi ada sedikit petunjuk tentang badai yang akan datang. Para pemuda necis dari setiap keluarga diperintahkan oleh keluarga di belakang mereka untuk tidak keluar dan berkeliaran serta menyebabkan masalah, jika tidak kaki mereka akan dipatahkan. Mereka yang bisa menjadi kaisar terlepas dari karakter moral mereka setidaknya harus memiliki karakter yang baik. Paman saya yang murahan cukup cakap. Keluarga Ji tidak sepenuhnya terdiri dari pecundang yang arogan, masih ada beberapa orang yang cakap yang bisa berdiri sendiri. Chen Beiyuan berbicara dengan tatapan tenang dan nada datar. Situasinya sudah terbentuk, seluruh ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan. Semua keluarga menunggu dan menonton Anda menyeret keluarga Ji ke dalam ini dan menahan orang. Apakah Anda tidak takut menyebabkan kegemparan keluarga Ji? Keluarga kerajaan tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Bahkan jika keturunan keluarga Ji tidak berguna, leluhur mereka masih meninggalkan warisan dan mereka bukan orang yang bisa didorong. Dulu untuk membantu ayahmu, aku hampir berakhir tinggal di Gunung Renhuang dengan mayat leluhur generasi ke-7. Meskipun Tuan